Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bersyukur Allah izinkan kita berkumpul dalam majelis ilmu. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, kita masih meneruskan kaji kita yang berjudul Ghazwul Fikri menuju puncak fitnah Ad-Dajjal. Dan kita sudah membahas banyak hal. Di antaranya kita sudah membahas bahwa sejak awal Allah Ta'ala menempatkan Adam alaihissalam di muka bumi ini. Allah sudah berfirman bahwasanya ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Yang artinya sejak Allah Ta'ala menempatkan Adam di muka bumi ini, sesungguhnya yang namanya konflik adalah satu hal yang tidak bisa dielakkan. Jadi sekalipun kita cinta kedamaian, kita ingin hidup harmonis dengan semua pihak, tapi pada hakikatnya di dunia ini tidak mungkin dijumpai keharmonisan yang sifatnya tanpa batas. Pasti ada batasnya. Dan dibatasi oleh apa? Oleh as-sira' al-abadi wal haqiqi. Dibatasi oleh konflik atau konfrontasi yang hakiki dan abadi antara mereka-mereka yang mau menelusuri jalan fitrah ayah bunda kita Adam dan Hawa alaihimassalam, dan mereka-mereka yang justru mengikuti jalan yang sesat dari iblis. Karena dua pilihan ini saja yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Dan iblis kemudian telah menyatakan bahwa karena Allah Ta'ala menyesatkan dirinya, menurutnya begitu, maka dia akan sesatkan manusia sebanyak-banyaknya, dan dia akan datangi manusia dari semua arah, sehingga Allah Ta'ala tidak akan jumpai bahwasanya kebanyakan manusia itu akan taat, akan bersyukur kepada Allah, tapi sebaliknya akan membangkang dan mengingkari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hakikatnya Ghazwul Fikri adalah perpanjangan dari semangat tersebut. Jadi perang pemikiran, perang opini, perang propaganda yang dilansir oleh musuh-musuh Allah pada hakikatnya adalah kelanjutan dari ambisi iblis untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita memasuki slide 16 yang di dalamnya terdapat ayat yang menyebutkan tentang tujuan Ghazwul Fikri. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Malah Allah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi Allah membuat perumpamaan bahwa petunjuk yang Allah kirimkan kepada umat manusia itu seperti cahaya. Ya, Allah gambarkan petunjuk itu sebagai nurullah, cahaya Allah Ta'ala. Dan petunjuk ini sudah barang tentu adalah dinullah, agama Allah, yang tidak lain adalah al-Islam.
Nah, jadi orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi pengikut iblis, yang ingin memperbanyak manusia yang keluar dari Shiratal Mustaqim, keluar dari jalan yang lurus, mereka itu tahu bahwa cahaya Allah ini, agama Allah ini, tidak mungkin bisa mereka kalahkan, tidak bisa. Dan ini sudah diabadikan di surat Al-Maidah ayat 3 ya. Silahkan dilihat ayatnya, mohon maaf saya tidak masukkan dalam slide. Jadi di surat Al-Maidah ayat 3 itu ada firman Allah yang berbunyi, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir untuk mengalahkan agamamu. Agamamu itu maksudnya yang mana? Islam ya. Ada ketemu Bu ayatnya? Ayat 3 ya. Agak di tengah dia. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir untuk mengalahkan agamamu. Ketemu Bu ayatnya? Ketemu ya. Jadi Allah tegaskan, hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agamamu, fala takhshawhum wakhshawn. Karenanya janganlah kalian takut pada mereka, tetapi takutlah kepada aku, kata Allah. Nah, jadi sebenarnya orang-orang kafir itu mereka faham bahwa sebagai agama Islam ini tidak bisa dikalahkan. Islam ini agama yang sedemikian terjaminnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kafir itu sudah putus asa mengalahkan Islam. Nah, cuman tolong dibedakan ya Bu. Mereka putus asa mengalahkan Islam sebagai agama Allah, tapi mereka tidak pernah berputus asa mengalahkan umat Islam. Paham ya? Kenapa? Karena Islam itu sempurna. Islam itu merupakan ajaran yang sudah sempurna, yang gak ada cacat celahnya sedikit pun. Dan mereka tahu itu. Mereka tidak bisa mengalahkan Islam. Karenanya ketika Allah membuat perumpamaan Islam itu sebuah cahaya, yang mereka bisa lakukan adalah berusaha untuk memadamkan cahayanya. Jadi jangan sampai orang-orang yang menginginkan cahaya itu ya, mendapatkan sinarnya. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya mereka tutup-tutupi. Mereka berusaha untuk menghadang, jangan sampai cahaya itu ya bersinar mengenai manusia-manusia yang memang mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah tegaskan, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Dan Allah Ta'ala menolaknya, jadi menolak upaya mereka menghadang cahaya itu, menutup-nutupi cahaya itu, dan Allah berkehendak malah menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai. Nah, jadi cara mereka menghadang cahaya Allah itu bagaimana? Lewat mulut-mulut mereka, lewat ucapan-ucapan mereka. Ya, kalau zaman sekarang lewat sosial media mereka, lewat berbagai platform mereka, begitu. Jadi kayak dulu Nabi Muhammad SAW setiap kali berdakwah di satu kumpulan orang-orang Quraisy, ya, nanti setelah Nabi pergi dari tempat dakwah itu, datanglah Abu Lahab, datanglah Abu Jahal, ya kan, mengatakan bahwa orang tadi itu orang gila, gitu. Orang tadi itu orang tidak waras, orang tadi itu tukang sihir, begitu. Jadi dengan ucapan-ucapan mereka berharap bahwa cahaya yang disampaikan Nabi tadi, ya, itu kemudian bisa padam, bisa menjadi tidak bersinar, begitu. Karena mereka tahu bahwa ini nggak bisa dikalahkan, tapi setidak-tidaknya bisa ditutup-tutupi lah, begitu. Ya. Makanya bagi kita umat Islam, kita ini dalam kaitan dengan Islam itu berjaya atau tidak, nggak usah khawatir. Karena Islam itu sebagai agama sudah sempurna, it's unbeatable. Islam ini agama yang nggak bisa dikalahkan kok. Cuman kitanya yang jadi masalah. Kita ini Muslim. Yang namanya Muslim itu manusia. Yang namanya manusia itu penuh dengan khilaf, penuh dengan lupa, kan begitu. Makanya kita bisa diolah sama mereka. Kalau Islamnya nggak bisa diolah. Islam itu sudah perfect, ya, sudah sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun. Nah, begitu juga yang terjadi terhadap sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Mereka berusaha menjauhkan manusia dari Al-Quran, dari kalamullah.
Sebab mereka tahu kesempurnaan itu ada di dalam kitabullah, kalamullah, Al-Quran. Tetapi umat Islamnya kan nggak sempurna. Makanya yang mereka lakukan adalah bagaimana caranya mengalihkan umat Islam perhatiannya terhadap kalamullah menjadi terhadap yang lain. Begitu. Sehingga dikatakan dalam surat Fusilat 26 ini, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir itu berkata, jangan kalian simak bacaan Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh dan buatlah aneka macam kegaduhan, hiruk pikuk terhadapnya agar kalian dapat mengalahkan mereka. Begitu. Ya. Nah, apalagi zaman sekarang. Zaman di mana yang memang sedang memimpin dunia ini bukan kaum beriman. Di zaman seperti sekarang ini, kita sangat potensial teralihkan perhatian kita dari kalamullah, dari Al-Quran. Kenapa? Karena memang yang memimpin dunia ini justru adalah pihak yang ingin manusia itu menjauh dari Al-Quran. Ya. Sebab ini kan era kepemimpinan Al-Yahud wan Nasara. Jadi kaum kafir Yahudi Nasrani atau peradaban Barat, the Western Civilization, merancang, membangun, mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum alias New World Order alias tatanan dunia baru. Sebagai kontras dari tatanan dunia lama. Nah, tatanan dunia lama itu yang mana? Tatanan dunia lama adalah ketika sistem iman tauhid tegak. Selama berapa lama? Selama ribuan tahun. Sampai tahun 1342 Hijriah. Masya Allah. Ya, tatanan yang bersumber dari iman dan tauhid itu tegak. Memimpin umat manusia. Nah, jadi mereka menyebut tatanan dunia sekarang ini tatanan dunia baru untuk menggambarkan bahwa tatanan yang dulu itu namanya tatanan dunia lama. Dan di mana-mana orang kalau disuruh milih antara yang baru dengan yang lama, pilih yang mana? Pilih yang baru dong. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya mobil, dengan tetangga kita punya mobil kita mobil kuno, tetangga mobilnya baru, ya di mana-mana orang yang lihat tuh yang baru, kan begitu. Jadi mereka kesankan bahwa tatanan dunia yang lama itu karena sudah berlalu, sudah dibuang aja ke keranjang sampah sejarah. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi, ya. Ayat ini, upaya musuh-musuh Allah itu adalah membuat kita menjauh dari Al-Quran, dari kalamullah. Dan kita akhirnya peduli dengan kitab-kitab lain, ya, buku-buku lain, bacaan-bacaan lain. Ya, mereka berupaya untuk memadamkan cahaya agama Allah, agama Islam ini. Terus mereka bikin cahaya-cahaya lain yang kelihatannya lebih bersinar daripada ya Al-Islam. Nah, salah satunya adalah yang sebentar lagi akan diramaikan oleh sebagian besar masyarakat kita, ya, yaitu Valentine's Day, ya, 14 Februari. Ingat ya, Valentine's Day itu cinta yang tanpa batas, ya, zina segala macam tuh diagung-agungkan tuh. Makanya nggak boleh terlibat kita Valentine's Day 14 Februari itu, ya, karena pada dasarnya dia mengajarkan cinta yang tidak ada batasnya. Nah, jadi ajaran-ajaran mereka itu mereka populerkan sedemikian rupa, mereka kampanyekan sedemikian rupa, promosikan sedemikian rupa, sampai-sampai sebagian kita sendiri menganggap bahwa ya nggak apa-apa deh, Islam ditinggalin dulu, kita pakai yang lain, gitu. Karena toh juga nggak bertentangan, ceritanya begitu, ceritanya. Padahal bertentangan banget. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, musuh-musuh Allah, ya, para hizbus syaitan, ya, anak buahnya iblis ini, mereka tahu bahwa Islam nggak bisa dikalahkan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berupaya menutupi cahaya Islam. Mereka berupaya bikin hiruk pikuk kegaduhan supaya umat Islam tidak serius memperhatikan sumber dari cahaya itu, sumber dari petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dan tatanan dunia baru yang sekarang ini sedang bercokol di muka bumi ini lebih pantas disebut sebagai sistem Dajjal. Ya, ini sudah saya jelaskan ya, tapi nggak ada salahnya saya ulang-ulang terus. Tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, kaum Yahudi, yaitu Ad-Dajjal. Ingat saya membahas ketika Badai Al-Aqsa itu, saya katakan bangsa Yahudi ini awal mulanya adalah bangsa yang begitu dimuliakan sama Allah, ditinggikan sama Allah, diistimewakan sama Allah,
Sehingga Allah berfirman, Inni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku lebihkan kalian di atas segenap bangsa-bangsa lain di alam ini. Tapi karena Bani Israel tidak pandai mensyukuri nikmat Allah itu, dilebihkan di atas bangsa lainnya dalam bentuk Allah mengirim rasul-rasul begitu banyak kepada Bani Israel, lebih banyak daripada kepada bangsa lainnya. Tetapi Bani Israel tidak pandai mensyukurinya, malah mengkufuri, malah mendustakan nabi-nabi rasul-rasul itu, bahkan membunuh mereka. Akhirnya sama Allah status istimewa itu dicabut. Dan bahkan sebaliknya Allah jatuhkan Bani Israel sejatuh-jatuhnya dengan firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Maidah ayat 13, Fabima naqbihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Disebabkan karena Bani Israel terus-menerus melakukan pelanggaran janji, maka kami laknat Bani Israel dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi kalau Bani Israel itu, Yahudi itu, hatinya sudah keras membatu, yang terjadi adalah melihat segala sesuatu terbalik-balik. Seperti yang saya jelaskan waktu itu, apa yang kata Allah benar, kata mereka salah. Apa yang kata Allah batil, kata mereka hak. Ya. Apa yang kata Nabi Muhammad SAW adalah fitnah, justru bagi mereka adalah solusi. Makanya puncak fitnah, yaitu keluarnya Dajjal, bagi kita umat Islam kita perlakukan sebagai puncak fitnah yang kita harus waspadai dan melindungi diri kepada Allah dari fitnahnya. Malah bagi mereka Dajjal itu adalah solusi yang dinanti-nantikan. The Messiah, Al-Masih, Sang Juru Selamat. Ya. Makanya tatanan dunia baru ini yang tidak lain adalah sistem Dajjal adalah sebuah tatanan yang memang dirancang sedemikian rupa menggelar karpet merah menyambut datangnya ya the Messiah-nya Yahudi ya. Dan cilakanya kita umat Islam didorong untuk ikut serta mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti kita diajak untuk ikut serta menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, yaitu fitnah Ad-Dajjal. Kan ironis sekali, kita tahu Dajjal itu puncak fitnah, tapi kita masuk dalam jebakan musuh-musuh Allah yang menyambut Dajjal, dan akhirnya kita ikut-ikutan dengan permainan-permainan mereka, ideologi-ideologi mereka, isme-isme mereka, yang pada hakikatnya nggak mungkin bisa mencapai kita kepada tujuan tegaknya syariat Allah, nggak mungkin. Yang mungkin adalah semakin menyemarakkan ajaran Yahudi, ajaran kaum kafir Yahudi ini. Nah karenanya, kalau kita lihat kondisi kita sekarang yang berada di babak keempat, fase keempat, yang merupakan fase yang paling jelek, ya karakteristik sistem kepemimpinannya, maka Nabi mengatakan bahwa fase ini adalah fase yang tidak akan berlangsung terus. Jadi dia biar bagaimanapun adalah fase terminal. Dia bukan final chapter, bukan babak terakhir, tapi dia babak terminal. Yang cepat atau lambat juga akan mencapai titik habisnya, expired date-nya ada. Nah maka ketika kita ada di babak keempat ini, babak yang memang paling kelam dalam sejarah umat Islam, seharusnya semangat yang kita tanamkan dalam diri kita adalah semangat bagaimana menjemput babak kelima kan? Karena babak kelima adalah babak kejayaan kembali Islam. Maka alangkah anehnya kalau kita sudah tahu kita di babak paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam, lalu musuh-musuh Allah bikin berbagai jebakan-jebakan, permainan-permainan, kita masih ikut aja sama permainan itu, kan aneh, gitu. Kalau kita menyatakan kita barok dari Yahudi, dari Nasrani, dari semua ajaran-ajaran mereka, seharusnya kita ya mau bagaimanapun efeknya, kita nyatakan barok, berlepas diri kita daripada ajaran-ajaran Yahudi itu. Tapi kan repotnya kita masih doyan aja gitu 5 tahun sekali kalau di negeri ini, kalau di negeri lain 4 tahun sekali, ada macam-macam lah, sekian tahun sekali, beda-beda. Tapi yang jelas kita masih saja menganggap ini jalan gitu untuk menegakkan Islam. Nggak mungkin, mustahil. Gitu. Kalau istilah saya, ayolah kita tinggal pilih mau menjemput babak kelima atau mau mengawetkan babak keempat. Itu aja gitu pertanyaan saya. Kalau kita mau mengawetkan babak keempat ya terus aja ikut permainan itu yang pada akhirnya nggak akan memberikan kebaikan kepada Islam dan umat Islam, sadar tidak sadar. Ini bukan urusannya dengan saya punya kebencian dengan orang tertentu, paslon tertentu, enggak. Tapi urusannya adalah hendaknya kita selalu berpikir dan bertanya pada diri sendiri, kelak nanti di hari berbangkit efek pilihan saya ini apa? Gitu loh.
Tapi Ustadz, kan daripada mendingan. Nah, terus saja begitu. Kita mau berjuang dengan semangat daripada mendingan terus. Gitu. Padahal Islam itu ajaran yang menyuruh kita udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam keseluruhan, nggak perlu pakai mendingan daripada nggak ada, gitu. Islam itu menyuruh kita, ya, ada sasaran yang harus kita capai, ya udah kita usahakan kita capai, sekalipun jalannya panjang untuk mencapai itu. Tapi jangan dong karena capek, ya kan, jauh banget nih perjalanan, udah kita pakai dulu deh kendaraan orang lain sementara waktu, nggak bisa Pak, gitu. Ishhadu bi annana muslimun, kata Allah. Saksikan kami ini kaum muslimin. Kaum muslimin, sikap dasarnya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Enggak mungkin sekalipun dia berubah itu. Raditu billahi rabba wa bi nasionalisme dina. Enggak mungkin dong. Raditu billahi rabba wa bi demokrasi dina. Enggak mungkin. Kalau dia muslim, dia akan connect itu, Allah Rabbnya, ya Islam jalannya, gitu loh. Nggak yang lain, gitu. Tapi Ustaz, tapi terus, ya kan? Kalau mau tapi terus ya jadinya jangan-jangan mirip-mirip kita dengan Bani Israel, gitu. Karena Bani Israel itu tapi terus, sami'na wa asaina, dengar sih dengar, tapi ya durhaka dulu deh sementara, gitu. Kan nggak untuk selamanya nih sementara aja, gitu. Nah pas lagi sementara itu terus mati gimana? Kan itu yang jadi pertanyaan besarnya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sekali lagi saya tegaskan, kita berada di fase paling kelam dalam sejarah umat Islam, dan fase ini fase di mana Allah menguji kita dengan mengizinkan musuh-musuh kita memimpin dunia. Ya Allah menguji kita memang. Nah ujian ini adalah ujian menunjukkan keistiqomahan kita. Keistiqomahan kita diuji sekarang. Apa iya lantaran saking terasa kalahnya gitu, saking terasa babak belurnya gitu kan, akhirnya mental juga ikut babak belur, dan akhirnya menggunakan kaidahnya orang kafir yang berbunyi if you can't beat them you join them. Kalau nggak bisa ngalahin mereka ya gabung sama mereka. Enggak, kalau bagi kita enggak. Kalau kita nggak bisa ngalahin mereka di dunia, nggak apa-apa, kita menang di akhirat nanti, kan begitu. Itu prinsip kita begitu, sebagaimana prinsipnya saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Nggak masalah kita mati dalam rangka apa? Ribat, dalam rangka menjaga-jaga negeri ini, daripada kita hijrah yang berarti udah kalah duluan. Nggak ada masalah gitu. Sekalipun nyawa bayarannya, nyawa anak saya, istri saya, suami saya, orang tua saya, rumah saya hancur, saya harus kelaparan. Masya Allah, masa kita nggak bisa solider sama mereka gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ya, mereka musuh-musuh Allah menegakkan sistem dunia sekarang ini yang layak disebut sistem Dajjal, ya. Dan mereka jelas-jelas, ini makin kelihatan ya dengan Ma'rakatul Tufanul Aqsa, jelas-jelas bahwa simbol yang mereka sebut sebagai United Nations ini, perserikatan bangsa-bangsa, ini kan simbolnya begini. Ini hakikatnya bukan PBB yang mereka mau tegakkan. Yang mereka mau tegakkan adalah simbol, ya, Novus Ordo Seclorum, New World Order. Tatanan dunia baru yang notabene pucuk pimpinannya adalah the one-eyed creature, makhluk bermata sebelah, Dajjal, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita lihat uang $1 Amerika Serikat, ya kan, jelas sekali di situ ada satu gambar yang berupa piramida terpotong bagian atasnya, dan di atas piramida itu ada gambar segitiga yang di dalamnya ada mata sebelahnya. Dan di sekitar segitiga itu dibuat garis-garis putih mengisyaratkan seolah-olah mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya, ya, atau sumber bimbingan, sumber petunjuk, begitu. Dan mereka tulis di bawahnya nama proyeknya, Novus Ordo Seclorum, ya. Apa artinya? Novus artinya new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya sekuler atau world, dunia. Berarti Novus Ordo Seclorum artinya tatanan dunia baru, ya. Dan kita sudah dengar banyak sekali ungkapan-ungkapan bahwa tatanan dunia baru sekarang ini masih dalam tahap terminal lagi, ya, di mata mereka. Karena mereka ingin pada titik tertentu akhirnya benar-benar mewujudkan one global government, satu pemerintahan dunia. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kedaulatan nasional, nggak ada lagi. Pokoknya kedaulatan itu satu pemimpin pusat dunia, gitu. Yang mana seluruh masyarakat dunia ini akan dikontrol, akan dimonitor dengan ketat sampai ke tingkat
tidak lagi pakai KTP yang kita tahu sekarang, tetapi menggunakan digital ID, ya kan? Identity card-nya itu berupa digital yang diimplant gitu loh, dimasukkan ke dalam kepala setiap orang berupa chip, ya kan? Sehingga kita dikontrol habis, Pak. Itu rencana mereka sampai ke tingkat itu. Dan ini jelas-jelas diungkapkan oleh pimpinan WEF, ya. WEF tahu kan, World Economic Forum, si Klaus Schwab itu. Ya, nah, jadi mereka jahat sekali memang. Mereka ingin mengendalikan seluruh manusia sampai ke tingkat zahir batinnya gitu. Ya, ingin mereka kuasai. Ya. Nah, kalau kita tidak memiliki mentalitas merdeka yang berlandaskan tauhid, ya, niscaya kita akan masuk dalam jebakan mereka. Sekarang jebakannya masih dalam bentuk isme-isme, ideologi-ideologi. Tapi nanti benar-benar kita dimasukkan ke dalam kerangkeng piramida ini, ya kan? Kita masuk ke dalam penjara piramida ini, yang ujungnya pucuk pimpinannya simbolnya si mata sebelah, ya. Dan mereka tulis di atasnya Anuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah, Dajjal, telah merestui berbagai upaya-upaya kami. Undertaking itu bisa berarti efforts, upaya-upaya, tapi undertaking juga bisa berarti pengambil alihan. Pengambil alihan apa? Pengambil alihan sistem dunia. Yang semula sistem dunianya adalah sistem tauhid, iman, ya kan? Sekarang menjadi sistem dajjal. Jadi makin sempurna gitu. Kalau sistem tauhid, sistem iman tauhid, itu kan seluruh aspek kehidupan, mau itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, militer, semua aspek hidup itu fondasinya iman tauhid. Tapi kalau sistem dajjal, ya, seluruh aspek hidup ini fondasinya adalah kekufuran dajjal. Gitu. Jadi di bidang ekonomi jelas riba disuburkan. Di bidang politik kedaulatan di tangan selain Allah Ta'ala, ya kan? Disuburkan. Ya, di bidang budaya, ya kan? Budayanya adalah budaya fiktor, pikiran-pikiran kotor. Nggak ada budaya zikrullah mengingat Allah. Yang ada budaya pikiran-pikiran kotor, ya. Dan semua aspek lainnya semuanya berfondasikan nilai-nilai kekufuran dajjal. Nah, jadi pengertian pengambil alihan itu tadi. Di bidang politik diambil alih. Yang tadinya politiknya fondasinya la ilaha illallah menjadi politik yang fondasinya kedaulatan di tangan masyarakat, di tangan rakyat, di tangan manusia, bukan di tangan Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi yang tadi fondasinya adalah transaksi muamalah syariah gitu ya, diganti dengan riba. Gitu. Ya, pendek kata semua aspek hidup itu diambil alih sama sistem dajjal, ya, karena memang mereka ingin mengejar keridhaan si dajjal ini. Ya, dia telah merestui berbagai pengambil alihan kami. Nah, kata Syekh Ahmad Thompson, penulis buku Sistem Dajjal, ada 3 sisi dari Dajjal. 3 aspects of Dajjal. Ada sisi individunya, oknumnya. Ini yang paling sering kita temukan hadis-hadisnya dari Nabi SAW. Nabi banyak menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal, oknumnya, individunya. Dan ini yang belum muncul sekarang. Kemudian ada sisi sistem Dajjalnya, yang merupakan sesuatu yang tampil di depan penglihatan kita, di depan mata kita. Jadi worldwide social and cultural phenomenon. Jadi fenomena sosial kultural yang tampak, yang kita lihat, diwakili oleh berbagai aspek kehidupan. I, Pol, Ek, Sos, Bud, Kum, Med, Farm, Mil, semua bidang lah, ya kan? Nah, sementara ada satu sisi lagi, yaitu the unseen force, kekuatan yang di belakang layar, yang nggak kelihatan. Nah, kekuatan di belakang layar ini diwakili oleh apa? Diwakili oleh secret societies, organisasi-organisasi rahasia bikinan Yahudi. Namanya macam-macam. Ada Freemasonry, ada Illuminati, ada Kabbalah, ada Knight Templar, ada Skull and Bones, ya kan? Macam-macam. Tapi yang pasti, organisasi ini dalam menjalankan roda organisasinya itu sifatnya sekretif, sifatnya rahasia. Pertemuannya rahasia, ya kan? Keanggotaannya rahasia, ya kan? Nah, di dalam pertemuan-pertemuan mereka itu ada 2 agenda besar yang mereka bahas. Agenda pertama adalah agenda bagaimana melakukan fasadun fil ard, kerusakan di muka bumi. Sedangkan agenda yang kedua adalah ritual-ritual ibadah kepada syaitan. Jadi dalam pertemuan-pertemuan itu, Pak, dan yang hadir itu orang-orang berpengaruh di masyarakat. Bisa kepala negara, bisa perdana menteri, bisa raja, ya, bisa businessman Taipan, ya kan, bisa bintang film, penyanyi, artis, selebritis, ya. Pendek kata orang-orang yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Maaf. Jadi
Konon kabarnya tidak ada satupun presiden Amerika kecuali dia harus anggota Freemasonry. Konon kabarnya, tapi nggak tahu apa benar atau tidak. Tapi yang jelas, memang para petinggi-petinggi di berbagai negara-negara ini itu seringkali biasanya direkrut menjadi anggota dari secret societies ini. Nah, jadi di belakang layar mereka inilah yang membuat rancangan-rancangan yang sifatnya fasadun fil ard, kerusakan di muka bumi. Kenapa? Ya karena memang mereka jelas-jelas agenda keduanya adalah ritual penyembahan peribadatan kepada syaitan, kepada iblis, begitu loh. Jadi pantas kalau mereka itu senantiasa punya banyak ide-ide yang sifatnya merusak di muka bumi, dan kita nggak akan tahu, Pak, kecuali kita cari tahu informasi-informasinya. Dan alhamdulillah kita tahu karena alhamdulillah pernah seorang ulama Lebanon itu terjerembab masuk ke dalam organisasi Freemasonry. Dia ulama di Lebanon, ya. Dia kemudian mula-mula direkrut ke Freemasonry-nya nggak langsung, tapi lewat kegiatan-kegiatan sosial dari organisasi sosial yang terkenal, banyak sering ngasih bantuan-bantuan kepada orang-orang miskin, ya, orang-orang jompo, orang-orang yang kekurangan, ya. Nah, namanya misalnya macam-macam. Ada yang namanya Rotary Club, ada yang namanya Lions Club, gitu kan. Tapi itu intinya adalah bentuk underbow dari Freemasonry, begitu. Nah, jadi si ulama ini terjebak, dia ikut di dalam organisasi yang sifatnya sosial itu. Nah, karena dia dianggap sangat luar biasa dedikasinya dalam organisasi sosial itu, akhirnya dia direkrut ke Freemasonry. Nah, ketika dia ikut Freemasonry, di level pertama dia menjadi anggota Freemasonry, dia dibaiat, ya, dilantik dalam pertemuan rahasia. Dan waktu dia dilantik, sudah barang tentu karena dia muslim, dia dilantik dengan bersumpah di atas Al-Quran. Nah, terus dia dapat kartu anggota lah, anggota level pertama dari Freemasonry. Nah, kemudian dia ditugaskan macam-macam tugas untuk menguji loyalitas dan dedikasinya kepada Freemasonry. Ternyata dia luar biasa. Maka dia level kedua naik boleh ke level kedua. Diadakan lagi pertemuan baiat yang tertutup gitu ya di dalam organisasi Freemasonry. Dan ketika dia dilantik masih dengan Al-Quran saksinya, tapi ya ditambahin sesuatu yang lain, yaitu bunga mawar. Gitu. Terus naik level 3, dilantik lagi, tambah lagi saksinya, Al-Quran, bunga mawar, pisau belati. Ya kan? Terus level keempat, Al-Quran, bunga mawar, pisau belati, macam-macam yang lain. Sampai di level 6 itu ada 6 saksinya. Tapi begitu masuk level ke-7, ya, Al-Qurannya sudah nggak ada, yang lain-lainnya ada. Dia masih ikut terus permainan itu. Sampai level berapa dia ikut? Sampai level 30, Pak. Ya, dan ingat ya, Freemasonry ini dan biasanya semua secret societies ini level tertingginya 33. Dan level 33 tidak mungkin dimasuki oleh anggota kecuali dia punya darah Bani Israel, darah Yahudi. Ya, kalau nggak punya darah Yahudi paling mentok level 32. Nah, ulama ini sudah sampai level 30. Nah, di level ke-30 tiba-tiba dalam pelantikannya dia diwajibkan mengeluarkan lafaz pernyataan, ya kan, in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Nah, di situ dia tiba-tiba sadar, walah, ini organisasi apa ini? Hizbus Syaitan ini, partai syaitan ini. Maka dia tinggalkan Freemasonry. Dia tulis buku judulnya Gerakan Freemasonry. Dari situlah kita tahu ya aslinya Freemasonry itu kayak apa. Dia dikejar-kejar tentunya oleh Freemasonry karena dianggap pengkhianat tentunya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka-mereka yang ada dalam berbagai secret societies ini, mereka yang mimpin dunia sekarang. Ya. Dan mereka dalam pertemuan-pertemuan itu jelas-jelas beribadah kepada iblis dan mengadakan sacrifice ya atau pengorbanan ya berupa makhluk hidup yang disembelih di depan ya berhala iblis itu yang mereka sembah. Dan yang disembelih itu apa makhluknya? Anak bayi hidup, anak kecil hidup. Terus kemudian diapakan? Dikumpulkan darahnya, dibagi-bagi, diminum, Pak. Dagingnya dipotong-potong, ya kan, dimakan. Dan itu diyakini sebagai cara untuk mengawetkan usia. Gitu. Nauzubillahi min dzalik, ya. Bagi kita ini sulit dipahami, Pak, tapi ini realita, ya. Jadi tolong sadari bahwa dunia kita sekarang ini bukan dunia yang sedang fine-fine saja. Dunia ini dipimpin oleh Hizbus Syaitan, Pak. Ya, kalangan yang disebut dalam surat Al-Baqarah 257, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir wali-wali mereka itu syaitan, taghut. Yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Yang mana taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya terang benderang menuju gelap gulita. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Nah, sementara kita jadi bagian yang awal dari ayat tersebut. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah walinya orang-orang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kita ini berwalikan Allah. Wali itu pemimpin, pelindung, penolong. Pemimpin, pelindung, penolong kita tuh Allah. Dan kalau Allah kita konsisten jadikan wali kita satu-satunya, apa yang terjadi? Kita dikeluarkan dari zulumat menuju an-nur. Kita dikeluarkan dari zulumat sistem dajjal ini menuju cahaya. Makanya menjadikan Allah sebagai wali jangan setengah-setengah. Ya. Pengertian setengah-setengah itu apa? Jadikan Allah sebagai wali berarti jadikan dinullah, agama Allah sebagai satu-satunya din, jalan. Jangan pakai campur aduk lagi. Jangan milih Islam juga tapi Islam yang nusantara, Islam yang nasionalis, Islam yang demokrasi gitu, Islam yang humanis gitu. Nggak bisa. Islam itu sudah sempurna, nggak perlu bantuan ajaran lain. Gitu. Nah, jadi ini terpulang kepada kita ya. Bagaimana kita ingin hidup di zaman yang paling kelam ini. Nah, tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena memiliki karakter seperti Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila mana Dajjal nanti keluar, dia akan mengumumkan, mengklaim dirinya sebagai Rabb. Ana Rabbukum, mirip kayak Fir'aun. Ya. Nah, kemudian mereka yang membenarkan si Dajjal sebagai Rabb akan dikasih surga sama Dajjal. Sebaliknya mereka yang mengingkari Dajjal sebagai Rabb akan dikasih neraka sama Dajjal. Maksudnya neraka yang neraka dunia, kesulitan hidup karena tidak mau nurut sama Dajjal. Sebaliknya dapat surga dunia, kemudahan hidup karena mau tunduk pada Dajjal. Nah, Dajjal belum muncul tapi sistem dunia sekarang ini berkarakter kayak Dajjal. Siapa yang mau nurut sama sistem dunia sekarang dikasih surga dunia. Siapa yang menentang sistem dunia sekarang akan dikasih neraka dunia, kesulitan hidup, begitu. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, the choice is yours. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadikan Allah semata sebagai wali satu-satunya, atau sadar tidak sadar kita masih memberi ruang kepada mempercayai kemungkinan pihak lain yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, bagi kita menjadikan Allah sebagai Rabb adalah harga mati. Menjadikan Islam sebagai din adalah harga mati, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan adalah harga mati, ya, bukan yang lainnya. Nah, bagian paling akhir dari Ghazul Fikri yang perlu kita angkat juga adalah pembagian umat Islam menurut salah satu think tank di Amerika yang namanya Rand Corporation. Jadi Rand Corporation ini sebuah think tank. Tahu think tank ya? Think tank itu semacam lembaga yang membuat konsep-konsep pemahaman-pemahaman ya yang nantinya disebarluaskan ke masyarakat. Nah, jadi di Amerika ada sebuah think tank namanya Rand Corporation. Ini tugasnya Rand Corporation ini adalah memetakan umat Islam sedunia, lalu kemudian dibuat pengelompokan. Jadi umat Islam itu dipecah-pecah sama mereka, dibuat berkelompok-kelompok gitu kan, dan dibikin semacam kategorisasinya, penggolongannya gitu. Nah, kesimpulan mereka, umat Islam di dunia sekarang ini ada 4 kategori. Ada Muslim fundamentalis, ada Muslim tradisionalis, ada Muslim modernis, dan ada Muslim liberalis. Ya. Nah, siapa Muslim fundamentalis? Muslim fundamentalis menurut Rand Corporation adalah kelompok Islam yang menginginkan penerapan syariat Islam dan pro khilafah, anti terhadap Western values, nilai-nilai Barat seperti demokrasi, dan kritis terhadap pengaruh Barat. Bagi Rand Corporation dan bagi masyarakat atau pemerintahan Barat, ya, kelompok ini dianggap dangerous, berbahaya terhadap kepentingan mereka. Bagaimana cara menanganinya? Harus dihabisi, ya kan? Karena mereka adalah musuh bagi Barat, begitu. Ini kelompok fundamentalis. Terus ada kelompok tradisionalis. Kelompok Muslim tradisionalis adalah kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam, pro pada khilafah, namun mereka masih menerima nilai-nilai Barat, demokrasi, dan cukup kritis terhadap pengaruh Barat. Rand Corporation memberikan status waspada, hati-hati, dan harus diawasi, dipantau, dimonitor. Sebagaimana yang dilakukan terhadap fundamentalis juga. Fundamentalis dimonitor terus. 24 jam sehari kalau perlu. Nah, Rand Corporation merekomendasikan untuk menjauhkan kelompok ini, kelompok Muslim tradisionalis, dari kelompok Muslim fundamentalis. Jika perlu diadu domba dengan kelompok fundamentalis, karena ada kesamaan ciri jika saling bersentuhan pro khilafah, maka tradisionalis mudah berubah menjadi musuh Barat alias menjadi fundamentalis. Begitu. Nah, kemudian ada Muslim yang kelompok ketiga, namanya Muslim modernis.
Nah, Muslim modernis ini kelompok Islam yang anti terhadap penerapan syariat, juga anti khilafah, pro terhadap nilai-nilai Barat, demokrasi, namun kritis terhadap pengaruh Barat. Rand Corporation dan Barat memberi status aman. Ya, mereka dikategorikan sebagai kelompok yang aman. Walau kadang-kadang kritis juga jika kepentingan mereka terganggu. Barat harus merangkul mereka dan menjadikan mereka sebagai kawannya Barat. Begitu. Nah, kelompok yang keempat namanya Muslim liberalis. Nah, kelompok ini adalah kelompok Islam yang anti pada penerapan syariah dan anti pada khilafah, menerima seluruh pengaruh nilai-nilai Barat dan mendukungnya sepenuh hati. Diberi status aman bagi kepentingan Barat dan kelompok ini harus dibesarkan, kalau perlu dikembangbiakkan, ya, didorong menjadi buzzer-buzzer, jadi influencer, ya kan, bagi kepentingan Barat, dan kelompok ini harus dibesarkan karena kelompok ini adalah antek Barat. Mereka sudah menunjukkan loyalitas yang penuh kepada kekuatan Barat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah pembahasan kita pada hari ini, dan untuk itu saya cukupkan sampai sekian. Mungkin dalam sisa waktu yang masih cukup panjang, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya jawab, mau komen, falyatafaddal mashkura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya sudah kajian pada hari ini, memasuki sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan mengumpulkan Jabariyah 3 tahun Hijriah. 3 tahun Hijriah ya? Ya, 103 tahun Hijriah. Mengenai munculnya mujadid setiap 100 tahun itu hadis ya? Mengenai apa? Munculnya mujadid pembaharu. Mujaddid, pembaharu, yaitu hadis. Hadis. Nah, sekarang udah lebih dari 3 tahun Hijriah. Kira-kira indikator dan gimana kira-kira muncul mujadid? Yang kedua, kayak masalah konflik di Gaza. Kita lihat ini kok malah lebih banyak yang membantu ini ya, ini dari media nih, moralnya. Lebih banyak yang apa? Yang bantu pula dari Iran dan Syiah. Oh, oke. Itu dari media, nih, media. Jadi kita pengen tahu yang benar apa sih yang bukan dua ini gimana kah pemimpin Muslim yang harusnya terlihat dibandingkan dengan justru Eropa dan Afrika Selatan malah yang lain terhadap PBB. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama soal hadis, di setiap awal 100 tahun Allah Ta'ala akan mengutus man yujaddidu dinahu, seseorang yang akan memperbaharui din ini. Itu yang disebut dengan istilah mujaddid. Ya, mujaddid itu seorang yang memperbaharui agama. Dan pengertian memperbaharui tentunya jangan salah paham ya. Bukan memperbarui dalam arti bikin bidah-bidah, bukan. Tapi memperbarui maknawi, memperbarui mentalitas umat ini untuk kembali menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal mujaddid ini rumit kita membicarakannya. Kenapa? Karena para ulama pun itu hanya menempatkan kesepakatan pada mujaddid di abad pertama dan abad kedua saja. Ya, di antaranya yaitu Umar bin Abdul Aziz, ya, radhiyallahu anhu, ya, cicitnya Umar bin Khattab itu dianggap sebagai mujaddid di abad pertama, ya kan? Nah, di abad kedua pun sudah mulai terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang pimpinan mazhab Imam Malik, ada yang bilang Imam Syafi'i, gitu, ya kan? Nah, apalagi makin kesini makin rumit, gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan mujaddid itu siapa, ya, pada masa dari waktu ke waktu, begitu. Nah, cuman kalau di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, penulisnya yaitu Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, beliau punya dugaan kuat, ya, bahwa mujaddid berikutnya yang kita nanti-nantikan tidak lain adalah Al-Mahdi. Kenapa? Karena situasi kerusakan dunia itu kelasnya sudah kelas dunia, kelas global, gitu loh. Kerusakan sekarang ini bukan kelas
level nasional negeri tertentu, level lokal atau level regional ya daerah tertentu, tidak, tapi udah seluruh dunia ini sudah kacau balau sekarang ini. Sehingga yang pantas menjadi mujadid adalah seorang mujadid yang dijamin sama Nabi menjadi pemimpin umat ini yang juga skalanya skala global gitu. Dan itu tidak lain, yang paling pantas adalah Al-Mahdi. Makanya bunyi hadisnya kan ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Yang artinya, ku kabarkan berita gembira, diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umatku pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, banyak gempa berlangsung, dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah sekarang kita hidup di babak keempat ini, kita nggak bisa pungkiri kezaliman itu sudah merata di mana-mana sekarang. Nah, karenanya ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, bahkan yang ketiga nanti. Kita tahu di media massa, di social media ya, bukan media massa ya, media massa cenderung media resmi kan. Tapi kalau di social media itu beredar kalimat yang terkenal sekali sekarang, most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia berpihak pada Palestina. And most governments of the world stand with Israel. Dan kebanyakan pemerintahan dunia berpihak pada Israel. Dan ini tanpa kecuali, kita nggak hanya bicara pemerintahan barat kafir saja, pemerintahan negeri-negeri Arab, bahkan negeri Muslim pun demikian kan sekarang, gitu. Kalaupun mereka nggak terang-terangan ngebela Israel, tapi diam-diam ngebela Israel, gitu. Dan yang pasti nggak terang-terangan ngebela Palestina. Mana ada negeri Muslim yang pemimpinnya, pemerintahannya terang-terangan ngirim bantuan senjata ke Palestina? Nggak ada kan? Kenapa mereka demikian? Karena mereka terbelenggu oleh siapa? Oleh yang pemimpin dunia sekarang. Nah, pemimpin dunia sekarang siapa? Pihak Yahudi dan semua sekutu Yahudi. Mereka yang memimpin dunia sekarang. Sementara Israel yang zalim justru sebaliknya. Begitu teriak-teriak minta bantuan, sekutunya Amerika, Inggris, Prancis, without a shadow of doubt, tanpa keraguan sedikit pun, ngirim senjata, ngirim pasukan, ya kan? Terang-terangan. Kan hina sekali kita umat Islam ini, pemerintahannya ya, gitu. Tapi kalau rakyatnya sih Masya Allah, rakyat dunia sekarang itu berpihak pada Palestina luar biasa, termasuk di Barat sekalipun. Ya, di Barat itu sampai hari ini yang namanya demo-demo pro Palestina itu luar biasa Pak ramainya. Gitu. Bahkan di Barat itu sekarang bermunculan orang-orang yang tadinya tentara Israel tobat gitu loh. Setelah dia ngelihat dari jauh, dia udah nggak tinggal di Israel lagi, dia bisa ngelihat akhirnya. Itu dia sadar gitu. Oh iya ya, ini nggak benar nih apartheid ini Israel ini genosida ini gitu. Nah jadi alhamdulillah kan gitu. Nah jadi kalau kita kembali kepada masalah ini, sekarang memang semua pemerintahan dunia itu malu-malu kucing ngebelain Palestina dan melawan Israel. Nah terus kenapa kok justru yang kelihatannya membela Palestina, yang kelihatannya melawan Israel terang-terangan adalah Syiah. Yaman Syiah, Hizbullah Lebanon Selatan itu Syiah, Iran itu jelas Syiah, ya kan? Jawabannya sederhana Pak. Jawabannya adalah cari panggung, gitu loh. Syiah itu cari panggung. Dan tidak mungkin Abu Ubaidah ngomong begitu, nggak mungkin. Abu Ubaidah ngomongnya apa? Kalau di dalam pidato-pidatonya, terima kasih kepada Yaman, terima kasih kepada Hizbullah, terima kasih kepada Iran, ya kan? Gitu. Kenapa? Ya karena itu adab, Cuma kita paham Pak, bahwa yang namanya Syiah Rafidah ya, Rafidah itu kan kerjanya mengkafirkan Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat mulia, mencela istri-istri Nabi, ya kan? Anaknya Abu Bakar, anaknya Umar dicela sama Rafidah. Bagaimana mungkin kita dengan mereka akan satu barisan? Nggak mungkin, Pak. Jadi mereka melakukan ini adalah sebuah panggung, cari pamor begitu di mata dunia Islam khususnya, begitu. Ya, nanti cepat atau lambat akan tersingkap juga. Gitu. Makanya kalau kita pelajari ilmu akhir zaman, kan pertanyaan besar, Pak. Kok Dajjal nanti terakhir ketika dia akan mati, si Dajjal dibunuh sama Isa alaihissalam, kok dia justru ngerahin pasukan 70.000 Yahudi dari mana? Dari Asbahan. Asbahan tuh di mana? Isfahan tuh di mana? Di Iran. Itu. Ya. Iran kan tempatnya bercokolnya Rafidah.
Begitu. Dan Anda perlu tahu ya, di ibu kota Iran yang namanya Teheran itu, cari deh masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada satu pun. Orang Indonesia kalau ada di Teheran pas hari Jumat di Iran, ya kan, itu mau sholat Jumat kemana? Ke KBRI, satu-satunya tempat sholat Jumat yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Tapi nggak ada di kota Teheran, nggak ada masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya di Teheran sinagog bisa ditemukan. Ya karena memang Rafidah bikinan siapa sih? Bikinan Syiah kan? Tokohnya namanya Abdullah bin Saba, Yahudi dari Yaman, ya kan? Yang muncul di zaman Khalifah Utsman bin Affan, menyebarluaskan hoaks, ya kan? Hoaks besar bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum wafat punya wasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan dirinya setelah wafat. Ternyata yang menggantikan Abu Bakar, berarti Abu Bakar itu pengkhianat, dia kafir, ya kan? Habis itu Umar bin Khattab, berarti Umar bin Khattab pengkhianat. Mestinya Ali jadi penggantinya, ya. Tapi Umar naik. Nah sekarang Utsman lagi mimpin ya, Utsman ini pengkhianat gitu. Ayo kita kepung rumahnya, dikepung rumahnya, dibunuh, kan begitu. Nah jadi kita punya cadangan sikap terhadap mereka seperti demikian. Karena apa? Karena pada hakikatnya memang beda antara kita dengan mereka, begitu. Dan pihak Hamas, pihak Al-Qassam tidak mungkin mencela mereka, nggak mungkin. Tapi mereka paham. Makanya dulu pernah petinggi Iran menawarkan kepada petinggi Hamas, ya, untuk bikin rumah sakit terbesar di Gaza. Tapi syaratnya kasih nama rumah sakit itu Rumah Sakit Imam Khomeini. Ditolak sama Hamas, karena Hamas tahu ini propaganda, begitu. Jelas ya? Nah, terus yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kenapa nggak ada pemimpin dari negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terang-terangan membela? Ya karena tadi terbelenggu semua, terpasung semua gitu loh oleh pihak sekutu Yahudi di dunia hari ini, begitu. Nah, tapi percayalah bahwa ini tidak akan berlangsung terus seperti demikian sampai Allah Taala menghadirkan Al-Mujaddid tadi yang Anda sebut-sebut itu, ya kan, Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah muncul, bahkan dalam hadisnya disebutkan Al-Mahdi itu ketika muncul pertama kali yang dia bebaskan itu negeri-negeri kaum muslimin. Ya, tagzuna jaziratul Arab fayaftahuha Allah. Kalian akan perangi jazirah Arab, semenanjung Arab, dan Allah akan beri kalian kemampuan mentaklukkan jazirah Arab. Jazirah Arab tuh siapa? Kerajaan Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, ya, Kuwait, Uni Arab Emirates, ya kan? Bahrain, ya kan? Itu semua tuh akan dibebaskan sama Al-Mahdi. Dan saya punya keyakinan kuat kalau Al-Mahdi muncul, maka angkatan bersenjata di berbagai negara itu pun tiba-tiba akan terbelah, Pak. Sebagian langsung baiat sama Al-Mahdi. Karena mereka muslim kan? Mereka juga baca dong hadis-hadis tentang kemunculan sang pemimpin. Gitu. Sehingga nanti akan ada negeri, mungkin kayak Qatar gitu, seluruh angkatan bersenjatanya langsung gabung sama Al-Mahdi. Sehingga Qatar nggak perlu dilawan, nggak perlu diperangi, langsung gabung aja. Karena selama ini yang paling rada-rada mending lah ngebela Palestina kan gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, seperti itu ya situasi kita. Nah, karenanya marilah kita terus berjalan ya, sambil kalau bahasa saya kan saya sudah membahas juga nubuah perang akhir zaman, sudah saya bahas di sini ya. Sudah kan? Saya bahas. Nah, dalam pembahasan itu kan saya bilang kalau asumsinya bahwasanya Syekh Ahmad Yasin benar ucapannya, prediksi kehancuran Israel pada tahun 2027 yang berarti tinggal 3 tahun lagi, berarti apa yang dikatakan Al-Mubayyad juga asumsinya menjadi benar. Apa? Al-Mubayyad mengatakan hancurnya negara Israel itu oleh kekuatan aliansi muslimin dengan Rum, muslimin dengan Eropa Nasrani, dan itu ada hadisnya. Ya, kalian bersama mereka, kalian umat Islam bersama Eropa Nasrani akan memerangi musuh di belakang kalian. Itu satu hadis. Hadis yang lain musuh di belakang mereka. Jadi musuh ini di belakang umat Islam, di belakang Eropa Nasrani. Nah, siapa yang sekarang di belakang Eropa Nasrani dan di belakang umat Islam? Ya, Yahudi kan? Gitu. Nah, jadi sampai titik tertentu akan ada kesadaran bersama, kita harus lawan ini pihak yang di belakang kita ngegandulin kita terus, bahkan ngatur-ngatur kita. Gitu. Nah, cuma masalahnya adalah aliansi itu akhirnya pecah kongsi. Kenapa? Karena kemudian ya ada tentara Nasrani Rum yang setelah menang lawan Israel ya dalam perjalanan pulang ngeklaim ya salib telah menang, ya marahlah kaum muslimin, akhirnya pecah kongsi dan akhirnya malah terjadi malhamah kubro, perang besar antara kaum muslimin dengan Nasrani. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah jika ini benar
Berarti sebelum 2027 akan ada aliansi tersebut. Dan sebelum aliansi tersebut terjadi, nggak mungkin aliansi itu terjadi tanpa ada kejelasan siapa pemimpin umat Islamnya. Yang berarti Al-Mahdi sudah muncul. Nah pertanyaannya sekarang, kalau memang Al-Mahdi sudah dekat jadwal kemunculannya, terus apa persiapan kita? That's the big question kan? Itu. Karena jangan sampai dong, the certified leader, pemimpin yang tersertifikasi dari Nabi SAW, Al-Mahdi, udah mau muncul, ya kan? Kita bukannya nyiapkan diri untuk bisa bergabung dengan dia, berbaiat dengan dia, hijrah dan berbaiat pada Al-Mahdi, tapi kita sibuk ngurusin uncertified leaders, pemimpin yang nggak ada sertifikasinya. Terus saja kita ribut, ngomongin siapa nih calon pemimpin kita yang paling pantas. Bukan soal pemimpinnya Pak, soal sistem kepemimpinannya, itu yang mesti dievaluasi, bukan sosoknya. Kalau bicara sosok mah siapapun mungkin. Cuman yang jadi masalah adalah setelah sosok itu berada di situ karena sistem kepemimpinannya nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, mana mungkin dia bisa menyelesaikan perkara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya jauh lebih penting kita menyiapkan diri karena the certified leader is very close to come, udah sangat dekat jadwal kemunculannya. Ya, jangan sampai akhirnya kita nggak bisa jalankan perintah Nabi. Perintah Nabi apa? Fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Ya, bila kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena dialah khalifatullah al-mahdi. Nah, kita nggak tahu Pak Al-Mahdi munculnya kapan, tapi saya termasuk orang yang sangka baik kepada Allah, mudah-mudahan jadwalnya nggak lama lagi. Gitu. Nah kalau itu nggak lama lagi berarti sudahkah kita siap? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk tiba-tiba harus hijrah baiat kepada Al-Mahdi? Ya, saya kira itu yang paling penting dari pertanyaannya Bapak ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan. Ustaz, mungkin ada dari Bapak dan Ibu ingin ditanyakan lagi? Ini melanjutkan pertanyaan Bapak tadi yang mengenai negara Yaman ini. Ya. Ini ada hadis mengenai penduduk, saya bacakan ya. Penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling artinya. Iman itu ada pada Yaman. Fikih ada pada Yaman. Dan hikmah ada pada Yaman. Ini riwayat. Ya, benar Bu. Bahkan ada hadis lain lagi di mana Nabi SAW bersabda di hadapan seorang sahabat bernama Abdullah bin Hawalah, Ibnu Hawalah. Kata Nabi, ketika khilafah sudah berdiri di Syam, maka akan muncul jundun bil Syam, jundun bil Irak, wa jundun bil Yaman. Akan muncul pasukan di Syam, pasukan di Irak, dan pasukan di Yaman. Terus Ibnu Hawalah bertanya, ya Rasulullah, andaikan aku hidup di masa itu, pilihkanlah untuk aku sepatutnya bergabung kepada yang mana? Kata Nabi, alaikum bisyam, hendaknya kalian gabung dengan yang di Syam. Kalau nggak bisa, gabunglah dengan yang di Yaman, kata Nabi. Tapi Nabi nggak sebut-sebut yang Irak, begitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang hadis-hadis tentang Yaman sebagai sesuatu tempat munculnya kekuatan umat Islam itu benar hadisnya. Cuma pertanyaan besarnya, apakah hadis itu berkenaan dengan situasi kita sekarang? Atau belum waktunya? Karena apa? Karena Yaman ini semenjak dikuasai sama Syiah, jadi perlu Anda ketahui, Yaman ini sebenarnya dari dulu, dia adalah masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang minoritas ada Syiah namanya Syiah Zaidiyah. Dan Syiah Zaidiyah adalah jenis Syiah yang paling akrab dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Syiah Zaidiyah itu nggak sampai mengkafirkan para sahabat, nggak sampai mencela istri-istri Nabi. Cuma bedanya dengan kita, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Paham? Tapi nggak sampai mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah cuma problemanya itu dulu. Sedangkan Yaman yang sekarang ada yang namanya kelompok Houthi muncul. Nah Houthi ini akrab dengan Iran. Gitu. Dan sejak mereka ya menjadi akrab dengan Iran, mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman. Sehingga Yaman itu terkooptasi oleh Syiah yang versi Rafidhah, versinya Iran. Gitu. Nah sekarang ini yang berkuasa di Yaman, ini Syiahnya Syiah Rafidhah. Dan mereka ini semenjak berkuasa, itu yang namanya pusat-pusat kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dibredel Pak. Dibredel. Ada satu kampus besar namanya Jamiatul Iman. Kampus bagus sekali. Banyak melahirkan ulama-ulama yang memang dikirim dari berbagai negara. Nanti pulang ke negara masing-masing jadi ulama besar. Ya.
Nah, Jamiatul Iman itu sekarang di bredel, nggak boleh beroperasi. Dan para asatidnya, dakatirnya, dokter-dokternya, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya itu terusir dari Yaman sekarang, Pak. Gitu. Nah, jadi saya berkeyakinan juga hadis itu benar adanya. Cuma kapan dia berlakunya? Karena hadis itu agak lebih spesifik menyebutkan bahwa kekuatan Yaman itu di akhir zaman berkaitan dengan ketika sudah muncul 12.000 personel tentara, ya, pasukan mujahidin dari Aden. Aden itu satu wilayah di Yaman yang memang itu basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Berarti belum matang kan situasinya untuk kita menganggap Yaman yang dimaksud hadis itu adalah Yaman yang sekarang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Syam boleh jadi yang sekarang ini, ya, Syam yang dimaksud adalah Syam yang diwakili oleh para mujahidin yang sekarang luar biasa sedang berjuang di Palestina. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya maksud bertanya dan yang tadi, apa yang menyebabkan pemimpin negara tersebut belenggu? Apa yang apa? Menyebabkan pemimpin negara tersebut belenggu untuk sandra antara pemimpin. Yang kedua, bagaimana kita cara memperkuat sistem agar sesuai dengan yang disyariatkan? Ya. Kemudian yang ketiga, saya dengar juga bahwa nanti yang membebaskan manusia asal itu pasukan berbendera hitam dari timur. Adakah ciri-cirinya, Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya, baik. Kalau ditanya apa yang menjadi sebab terbelenggunya para pemimpin-pemimpin di negeri-negeri Muslim sekarang ini, ya jawabannya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, al-wahan, gitu. Jadi mereka lebih berorientasi kepada dunia, ya, tenimbang akhirat, dan mereka sangat khawatir dengan kematian, gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dan ini nggak heran, nggak mengherankan. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang di fase ini yang akan muncul adalah mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Kenapa memaksakan kehendak mereka? Ya karena mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sedangkan kehendak mereka ditentukan oleh siapa? Oleh kehendak yang bisa ngatur mereka. Gitu. Siapa? Ya bisa oligarki, bisa elit global, ya kan, bisa penguasa-penguasa dunia yang sekarang ini bersekutu dengan Yahudi, ya, dan seterusnya. Gitu. Itu ininya, logikanya seperti demikian. Ya kalau seandainya penguasanya itu model yang nggak punya penyakit wahan, masya Allah. Ya. Nah, karenanya ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan kedua. Terus bagaimana caranya kita menguatkan, ya, sistem? Ya, jawabannya adalah nggak bisa dimulai dengan cara lain kecuali dakwah dan tarbiyah. Ya, kita harus educate umat ini untuk memahami, karena tidak mungkin sistem Islam itu tegak sebelum hadir manusia-manusia yang faham Islam dengan kelengkapannya, begitu. Ya, jadi harus ada pendidikan, proses pembinaan, pendidikan, pengkaderan, ya, edukasi, gitu, edukasi. Nah, di antara edukasinya itu ya seperti majelis talim seperti ini. Ini harus disebarluaskan pemahaman bahwa kita jangan terjebak selalu mikirin siapa sosok yang pantasnya memimpin kita. Sebelum kita bicara sosok, kita harus bicara sistem kepemimpinannya kayak apa. Karena hadis tadi itu membicarakan sistem kepemimpinan. Ya, jadi saya kembali lagi kepada pembahasan tadi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, gambar ini kan Nabi menjelaskan bahwa umat ini sejak dari awal Nabi diutus sampai menjelang kiamat berakhir, itu akan melewati 5 babak, 5 fase. Dan uniknya hadis ini, setiap fase disebut oleh Nabi sesuai dengan karakteristik sistem kepemimpinannya. Sistem kepemimpinannya, gitulah. Nah, Nabi katakan sistem kepemimpinan pertama namanya an-nubuwah, sistem kenabian. Dan pastinya ini sistem kepemimpinan terbaik dong. Kenapa? Karena Nabi langsung yang jadi pemimpinnya, sosoknya kan begitu. Gitu.
Dan ini nggak bisa ditiru, nggak mungkin bisa ditiru. Tapi ada sistem berikutnya yang kedua, namanya sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Dan ini diwakili oleh siapa? Atau telah dijalankan oleh siapa? Oleh 5 sahabat mulia. Semuanya penghuni surga dijanjikan oleh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Ya kan? Gitu. Nah, mereka ini dijuluki Khulafa Ar-Rasyidin. Khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi sampai mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu alaikum bin nawajid. Ya, kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk, ya, dan hendaknya kalian gigit sunnah-sunnah kami, ya, dengan geraham kalian. Jadi artinya apa? Nabi memberikan legalitas bahwa kalau mau nirulah zaman Nabi, ya, atau nirulah zaman Khulafaur Rasyidin. Begitu. Karena ini adalah era yang paling ideal, gitu loh. Dan era yang paling ideal ini nggak lama, cuma 40 tahun. Nabi mimpin 10 tahun di Madinah dan 30 tahun para Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah itu kata Nabi muncul sistem kepemimpinan yang julukannya mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Nah, realitas sejarah membuktikan apa? Di masa mulkan adon itu, umat Islam tetap pemimpin tertingginya gelarnya khalifah. Kalau pemimpin tertinggi gelarnya khalifah, negaranya sistemnya namanya apa? Khilafah, ya kan? Tapi kenapa Nabi sebutnya mulkan adon? Kenapa Nabi nggak bilang, ya khilafah ala minhajin nubuwah tetap gitu? Enggak, karena apa? Itu era khilafah yang nggak ala minhajin nubuwah. Ada sedikit catatan gitu loh. Catatannya adalah di era tersebut pergantian khalifah ke khalifah berikutnya nggak lewat musyawarah, nggak lewat mufakat, nggak lewat baiat, tapi lewat apa? Sistem turun temurun, waris mewarisi kayak kerajaan gitu loh, ya kan? Dan para khalifah itu sangat berbeda-beda tergantung apa? Tergantung tingkat gigitnya. Raja-raja menggigit. Kalau gigitannya kencang pada Quran dan Sunnah, jadilah dia khalifah yang walaupun era mulkan adon, khalifah yang adil, kayak Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan di era mulkan adon, tapi dia cemerlang kan, karena apa? Karena dia menggigit ketat gitu Quran dan Sunnah. Tapi banyak juga khalifah-khalifah yang longgar gigitannya pada Quran dan Sunnah, sehingga menjadi khalifah-khalifah yang maaf zolim. Itu realitas sejarah. Nah, tapi masih mending tenimbang babak keempat. Di babak keempat bahkan Allah Ta'ala mengatakan ini babak mulkan jabariyah, babak sistem kepemimpinan di mana penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, dan kehendaknya bukan kehendak Allah dan Rasulnya, gitu loh. Nah, berarti kan kita harus didik umat ini, ayo kita menuju kepada sistem kepemimpinan yang ideal. Yang ideal itu apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Masa kita kembalinya ke mulkan adon? Enggak dong. Ya, dan enggak ada hadisnya. Nabi enggak ada bilang setelah mulkan jabriyah muncul mulkan adon dulu, baru kemudian khilafah ala minhajin nubuwah. Enggak ada. Makanya kita punya keyakinan kuat setelah era yang sangat gelap ini akan muncul era yang sangat terang nanti. Enggak pakai perantara gitu loh. Benar-benar dari era. Ya, makanya Nabi mengistilahkan kalau Al-Mahdi muncul, tadinya penuh kezaliman merata memenuhi bumi, sedangkan Al-Mahdi mimpin keadilan merata memenuhi bumi, kan gitu. Sangat kontras gitu. Ya, nggak perlu pakai jembatan-jembatan, nggak ada jembatan. Itu langsung aja. Gitu. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, ini lewat edukasi, lewat pendidikan, lewat tarbiyah, itu yang paling penting. Bukan dengan cara ya udahlah nggak apa-apa kita ngalah dulu ya kan, untuk nantinya kita kalau udah berkuasa baru kita pegang, baru kita sebarin Islam. Nggak bisa begitu. Namanya kita bohong dong berjuangnya, gitu. Nggak jujur gitu. Berjuang untuk demokrasi tapi ujung-ujungnya mau negakin Islam, ya bohong dong. Kalau emang mau negakin Islam, bilang dari awal mau negakin Islam sehingga umat ini paham. Oh, mau ke sana kita tujuannya. Ayo rame-rame kita ke sana. Sekalipun lama jalannya nggak apa-apa. Gitu. Karena mendingan lama tapi benar, tenimbang cepet tapi ya palsu. Benar sih benar, menang sih menang tapi palsu menangnya. Dan itu sudah terbukti kan? Terbukti di Mesir, terbukti di Aljazair, ya kan? Sakit hati betul kita dengan itu. Gitu. Baik. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir apa tadi? Ya, jadi begini. Pembahasan tentang hal ini sudah saya sampaikan pada pembahasan tentang nubuah perang akhir zaman. Jadi di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Syekh Mubayyad itu menerangkan
bahwa ada tanda-tanda pendahuluan sebelum munculnya Al-Mahdi. Nah, salah satu tanda itu adalah munculnya Taifah Mansurah, ya, kelompok yang terus-menerus mendapat pertolongan dari Allah, dengan kata lain kelompok yang terus-menerus menang. Dan mereka tidak bisa dianiaya, dizolimi oleh siapapun kecuali yang mereka mengalami musibah-musibah kecil, begitu. Nah, siapa ini Taifah Mansurah? Yang pasti Taifah Mansurah itu disebutkan oleh Nabi akan muncul di wilayah Syam. Nah, sehingga diantara yang kita yakini Taifah Mansurah ya Mujahidin Gaza ini sekarang. Ini Taifah Mansurah nih. Kelihatan 125 hari berperang, ya kan? Itu nggak ada kamus kalah, yang ada tuh kamus menang terus. Cuma kita semua tertipu ngelihat dari sudut kemanusiaan. Kalau ngelihat dari sudut kemanusiaan, yang ada adalah sedih doang gitu. Ya, ngelihat anak kecil mati, ngelihat wanita mati, ngelihat rumah hancur, ngelihat orang kelaparan, ngelihat orang kehausan, kan gitu. Ya karena kita sibuk dengan berita-berita soal kemanusiaannya doang, yang bikin kita jadi kayak merasa nggak berdaya gitu kan. Tapi kalau kita ngikutin berita di front pertempuran, ya kan, tempat di mana bertemu pihak yang bersenjata Mujahidin dengan pihak bersenjata tentara Israel, itu beritanya semuanya kemenangan terus bagi Mujahidin dan kekalahan terus bagi pihak Israel. Ya, artinya apa? Artinya kita harus optimis bahwa sangat mungkin pasukan Mujahidin di Syam sekarang ini, inilah Taifah Mansurah. Nah, yang kedua, Taifah Mansurah yang sangat mungkin adalah Mujahidin Afgan. Karena terbukti mereka diinvasi sama Soviet, adik kuasa Blok Timur, ya kan, 11 tahun terusir akhirnya, ya. Dan bahkan terusirnya bukan saja dengan Mujahidin Afgan, tapi seluruh kaum muslimin, pemuda-pemuda yang punya semangat jihad berdatangan dari negara Arab, dari Asia Tenggara, ya kan, sehingga menjadi eksperimen jihad di era modern yang pertama di bawah ajakannya Abdullah Azzam, ya Masya Allah. Dan bukan hanya Soviet, kemudian Blok Barat, ya kan, Amerika Serikat dan NATO-nya 20 tahun bercokol, 20 tahun bercokol ya di Afghanistan, terusir juga Masya Allah. Nah, sehingga kuat dugaan bahwa Ashabu Rayatus Sud, pasukan yang mengibarkan bendera hitam yang nantinya akan termasuk tahrir Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa, itu datangnya dari situ. Ya, karena di dalam hadisnya diisyaratkan datang dari negeri yang namanya Khurasan. Nah, Khurasan itu ibaratnya namanya mirip dengan Syam. Zaman dulu, zaman Nabi, itu wilayah yang luas tuh namanya Syam. Kalau sekarang udah terpecah-pecah, ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina, ada Jordan. Nah, begitu juga dengan Khurasan. Khurasan tuh dulu wilayah yang luas sekali. Ada Afghanistan, ada Tajikistan, ada sebagian Iran, ada sebagian Pakistan. Itu semua wilayah Khurasan. Tapi jantungnya itu Afghanistan. Begitu. Nah, sehingga kita boleh duga kuat bahwa Mujahidin Afghanistan inilah yang mungkin nanti akan menjadi Ashabu Rayatus Sud, ya. Dan kemarin sudah terbukti juga di antara tanda-tandanya udah mulai kita cium-cium baunya, kan gitu. Atau lebih tepatnya kita cium aromanya gitu, bukan baunya ya, karena wangi sih, gitu. Ketika Saudi mengundang negara-negara OKI, Organisasi Koordinasi Islam atau Konferensi Islam, ngumpul membahas Palestina, ya cuman Afghanistan satu-satunya yang nggak ngirim utusan, karena dia bilang apa? Nggak usah ngasih tahu kami di mana tempat rapatnya, yang penting tempat ngumpulnya tentara di mana, kan gitu. Masya Allah, ya. Yang satu-satunya ya negeri Muslim yang terang-terangan nggak usah pakai perundingan lah, udah sekarang kita di mana duduk, kita ngumpul, ya kan, pos ngumpulnya kita para tentara Mujahidin untuk ngebantuin Palestina, kan terang-terangan kan. Masya Allah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kalau masih ibu-ibu terutama. Lebih? Ustaz, Afwan, Ya. yang kita ingin tahu, ulama Libanon yang membuat buku gerakan Freemasonry, namanya siapa, Ustaz? Ya, singkat saja saya nggak ingat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bukunya itu terbit tahun 1975, judulnya Gerakan Freemasonry.
Yang menerbitkan itu adalah Robitoh Alam Islami. Jadi dari salah satu lembaga Islam internasional yang bercokol di Saudi, ya kan? Itu yang menerbitkan. Dan bukunya sekarang sudah nggak bisa Anda temukan, ya kan? Kalaupun ada, mungkin fotokopian saja, ya. Karena buku ini sepertinya langsung diborong sama Freemasonry. Gitu. Mereka tidak ingin orang membacanya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau saya mendengarkan, ya saya mungkin tadi datang terlambat. Ini saya bicara mengenai kondisi, Ustaz. Bicara mengenai apa? Kondisi sekarang. Kondisi. Kawan-kawan bagian umroh itu sangat berbeda, Ustaz. Yang dirasakan kalau kita duduk di umroh, di haji, betul-betul kita seperti nampak jelas apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi kalau sekarang ini semuanya serba mudah. Dari Mekah ke Madinah dengan kereta api yang sangat cepat. Kalau dulu saya sampai berapa jam baru nyampe. Ya. Nah sekarang ya yang apa yang didapat. Kalau dulu betul-betul meresap dalam hati kita bahwa dulu adalah Rasulullah itu seperti ini perjalanannya. Tapi kalau sekarang itu tidak bisa dirasakan namanya. Jadi bagaimana Ustaz ini dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini? Pahala apa yang akan diraih? Kalau dulu merasakan betul bahwa seolah-olah kita memang pahala itu ada di dalam diri kita. Tapi kalau yang sekarang ini seperti orang jalan-jalan ke Amerika atau kemana yang betul-betul tidak ada rasa nampak tilas Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu, pada prinsipnya sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini kan nggak bisa terlepas dari kemajuan teknologi Bu. Jadi efek dari kemajuan teknologi memang munculnya berbagai kemudahan, ya. Bahkan kita sekarang juga lihat ya, ada informasi kalau orang mau tawaf ya di Masjidil Haram itu ada kendaraannya kan, kendaraan buat tawaf kan, ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan hal itu, sebenarnya ini bagian dari realitas perjalanan dunia, perjalanan umat manusia ketika peradaban semakin meningkat. Terutama teknologinya, ya wajar di mana-mana terjadi banyak kemudahan. Nah, karenanya benar pertanyaan Ibu itu benar sekali. Apakah ada hal lain yang bisa kita kerjakan untuk membuat kita tetap bisa menikmati napak tilas bagaimana Nabi dahulu umroh, bagaimana Nabi dahulu haji, ya. Nah, cuma kan masalahnya ketika orang pergi umroh, pergi haji, ada aturan-aturan juga yang harus diikuti kan di sana gitu. Bisa saja misalnya seorang umroh gitu kan supaya bisa merasakan napak tilas yang Nabi dulu alami, dia nggak mau naik kereta cepat, ya kalau perlu dia nyewa kuda, naik kuda gitu, ya kan dari Madinah ke Mekah. Cuma apa iya itu bisa dia jalankan sekarang? Apakah mungkin? Gitu. Sedangkan kemarin 212 saja ketika ada orang naik kuda dari Depok, ya kan, supaya dia bisa lolos dia harus ngaku saya dari Kelapa II. Oh iya, dikirain ini Brimob gitu, padahal swasta itu ya kan naik kuda. Jadi banyak aturan Bu sekarang, ya banyak aturan yang seringkali memang ngadi-ngadi gitu, yang membuat kita merasa ini diri kita nih bagaimana bisa merasakan napak tilas Nabi dahulu kala. Karena memang beda, zaman kita beda. Sekarang ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda dan qadarullah ini zaman babak paling kelam lagi, ya kan? Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa yang berkuasa sekarang di Arab Saudi juga seorang penguasa yang kelihatannya sudah sangat terbaratkan kan, gitu. Malah saya dengar bahwa bulan Ramadan 1445 Hijriah ini akan menjadi bulan Ramadan yang sangat beda dengan bulan Ramadan sebelum-sebelumnya di Mekah Madinah. Karena pemerintah Arab Saudi sudah terang-terangan mengatakan nanti bulan Ramadan 1445 Hijriah di Masjidil Haram nggak boleh ada yang namanya buka bersama.
Ya kan? Di dalam masjid maupun di luar masjid, di terasnya itu nggak boleh. Itu bayangkan, ya. Terus setiap tahun itu biasanya ada masjid-masjid tertentu selain Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang imam tarawehnya itu sangat disukai lantunan tilawahnya, ya kan? Memimpin sholat tarawehnya itu sampai disiarkan seluruh dunia. Ya, jadi bukan hanya di relay di Saudi, tapi di seluruh dunia di relay. Nah, itu sekarang nggak boleh. Begitu. Jadi memang kita ini berada di satu zaman yang penuh fitnah gitu loh, Bu. Ya. Jadi kalau Ibu ingin menghayati napak tilas Nabi dalam berumroh, dalam berhaji, ya barangkali kita harus bikin kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa membuat suasana seperti itu. Tapi yang jelas sekarang memang karena kemudahan yang dihasilkan dari teknologi canggih, akhirnya suasananya menjadi beda sekali, gitulah. Ya, saya kira kita nggak perlu juga kemudian jadi merasa kalau gitu nggak usah haji deh, kalau gitu nggak usah umrah, jangan juga begitu, ya kan? Ya sudah, nikmati saja apa yang ada sekarang ini, sambil kalau perlu ya kita bikin kegiatan-kegiatan yang membuat kita merasa lebih katakanlah lebih payah gitu, lebih sulit. Silahkan saja. Ya kan, itu tergantung keinginan masing-masing, ya kan? Karena memang kaedahnya dalam fikih itu kan al-ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang bakal diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Itu benar, memang seperti itu. Itu makin sulit hidup seseorang, semakin besar ganjarannya. Ya kayak kita ini jauh lebih ringan hidupnya daripada saudara-saudara kita di Gaza. Tapi saudara kita di Gaza kalau mereka sabar, pahala mereka jauh lebih tinggi dari kita. Karena kita hidup dalam kenyamanan, dalam kemudahan, begitu. Ya, wallahu alam bishawab. Saya kira itu komentar saya, Bu. Ya, nggak bisa saya mengomentari lebih daripada itu karena ya kita terikat dengan situasi kondisi zaman ini memang. Ya, wallahu alam. Cukup, saya kira.